Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Institut Medika Dr. Gigi Serman. Pada video kali ini, saya akan melakukan konseling penerapan evidence base pada persalinan normal. Yuk simak videonya. Pada suatu hari datang ke BPM Bidan Erna, ibu hamil dengan kehamilan pertama G1P0A0 dengan usia kehamilan 30 minggu ingin memeriksakan kehamilannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan pendataan identitas terlebih dahulu dengan data yang didapat yaitu nama dengan Nyonya I, umur 23 tahun, alamat di Gramapuri, Cikarang. Setelah dilakukan pendataan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dan setelah itu dilanjutkan dengan konseling hasil pemeriksaan dan menanyakan tentang kehamilan. Berikut videonya. Untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Nah, di sini saya sudah tulis di buku kuping. Hasil pemeriksaannya, usia kehamilan ibu sudah memasuki 30 minggu dengan tinggi fundus uterinya sudah 29,5 dan tekanan darah ibu tadi sudah normal 120/80 dan DJJ bayinya juga normal Bu, 120 kali per menit. Kenapa ya Bu? Saya sering banget buang air kecil kalau mau tidur aja. Itu kalau malam bisa 3-4 kali saya buang air kecil. Itu kenapa ya Bu? Masalah itu Ibu nggak usah cemas ya. Itu dikarenakan posisi janin Ibu sudah memasuki pintu bawah, sudah memasuki bawah, sehingga kandung kemih ibu tertekan oleh kepala janin ibu. Nah, sehingga itu ibu sering mengalami buang air kecil karena tertekannya kandung kemih. Jadi ibu nggak usah cemas ya. Ibu juga nggak usah khawatir tentang kehamilan ibu, tentang kelahiran ibu nanti. Entah ibu merasa takut nggak bisa mengurusi anak, tenang aja ya Bu, karena kan nanti juga ibu nggak akan sendirian, ibu pasti ditemani oleh suami kayak gitu ya Bu, nggak usah khawatir. Oh gitu ya Bu. Saya juga takut Bu. Yang saya takutkan selama ini tuh kalau sekiranya nanti persalinan normal, saya takut digunting Bu, karena cerita-cerita dari kakak-kakak saya yang sudah melahirkan itu bidan selalu ngegunting Bu saat persalinan, katanya biar cepet. Tapi saya takut Bu, itu gimana ya Bu? Oh, untuk masalah penggunting ya, ibu tenang aja. Untuk sekarang ini kan sudah banyak bukti-bukti penelitian, bukti-bukti ilmiah yang sudah diterapkan dalam praktik Bu. Jadi ibu tenang aja, kita bidan memang dulunya sebelum dilakukan bukti-bukti penelitian, sebelum adanya IPDNBes, memang bidan selalu menggunting jalan lahir agar cepat ya, atau menggunting jalan lahir itu disebut episiotomi. Dulu memang bidan dulu berpikirnya agar cepat maka dilakukan episiotomi. Setelah adanya bukti-bukti penelitian atau evidence base, maka bidan-bidan sekarang sudah tidak melakukan itu Bu, kecuali memang ada indikasi tertentu. Maka jika ada indikasi tertentu, kita akan tetap melakukan episiotomi atau menggunting jalan lahir Bu. Tapi ibu tenang saja, ibunya relax, ibunya jangan panik. Insya Allah semuanya berjalan lancar. Seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu. Saya juga mau nanya Bu, kalau sekiranya melahirkan itu apa posisinya hanya terlentang dengan kaki menengkuk saja Bu? Nggak ada posisi lain gitu? Untuk menanyakan posisi itu, jadi saya jelaskan aja sekalian ya Bu, bukti-bukti penelitian, bukti-bukti ilmiah atau yang biasa disebut evidence base tentang persalinan normal, biar semuanya Ibu jelas gitu ya. Di sini kan persalinan itu dibagi menjadi 4 kala. Yang pertama ada kala 1 atau kala pembukaan 0, kala pembukaan 0 sampai 10. Nah, terus kala 2, di sini ibu sudah merasa mulas, sudah ingin mengedan, artinya pembukaan sudah lengkap, tinggal menunggu bayi lahir. Yang ketiga yaitu kala kelahiran bayi atau kala persalinan, dan yang keempat kala kelahiran plasenta atau kelahiran ari-ari. Nah, dari kala ini ada evidence base, bukti-bukti bahwa kita sudah melakukan perbaikan. Karena adanya evidence base ini, maka kita melakukan perbaikan untuk tindakan praktik yang akan kita lakukan. Jadi saya jelaskan lebih rinci ya Bu.
bagaimana evidence base atau bukti-bukti yang sekarang bisa ibu terapkan, sekarang bisa ibu jalani. Jadi untuk pada kala satu ini, ibu pada kala pembukaan ini, dulu kan bidan-bidan itu tidak membolehkan ibu memilih, tidak boleh ibu memilih siapa ingin ditemani oleh siapa saat merasakan pembukaan, saat menjalani pembukaan hingga penuh. Nah, tapi sekarang ibu boleh memilih siapa yang ingin menemani ibu saat ibu merasakan pembukaannya lengkap seperti itu. Siapa yang akan menemani ibu pada saat pembukaan dari 0 sampai 10 seperti itu. Dan dulu juga sebelum adanya bukti-bukti, sebelum adanya evidence base, ibu yang mau melahirkan itu tidak boleh untuk makan, minum, bahkan tidak boleh untuk membersihkan dirinya. Namun sekarang setelah adanya bukti-bukti, setelah adanya evidence base, semua itu diperbolehkan, Bu. Ibu boleh makan, boleh minum, bahkan sekarang kita anjurkan untuk ibu membersihkan dirinya. Bahkan sudah ada ya yang ibu mau melahirkan tapi tetap make up dulu atau apa. Nah, itu sekarang sudah bebas, Bu. Nah, itu pada kala 1. Untuk kala 2 itu kala mengedan atau dalam pembukaan lengkap ya. Nah, di sini pada kala 2 otomatis posisi yang akan kita atur, ibu sudah boleh bebas memilih mau posisi apa yang mau ibu lakukan. Yang penting ibu merasa nyaman. Gak hanya, ibu tadi kan nanya, gak hanya pada posisi terlentang dengan kaki menekuk aja, enggak, tapi sekarang sudah boleh berdiri, jongkok, miring, setengah duduk atau duduk, itu sudah diperbolehkan, Bu. Jadi bebas sesuai keinginan saja, namun kita tetap melihat indikasi-indikasi lainnya, Bu. Nah, untuk yang berdiri atau jongkok ini menguntungkan karena dapat mempengaruhi gravitasi. Jadi gravitasi itu mengikuti tubuh ibu. Jadi tidak susah-susah ibu mengedan, karena bayi lebih gampang gitu keluarnya karena mengikuti gravitasinya itu. Nah, dari posisi miring, ada juga posisi miring. Posisi miring itu untungnya peredaran darah ibu berjalan lancar, jadi pengiriman oksigen dari ibu ke plasenta itu tidak terganggu, Bu, sehingga tidak dapat menekan proses pembukaan berlangsung. Nah, jadi persalinan akan berjalan secara perlahan-lahan seperti itu, Bu. Nah, untuk posisi miring ini posisi yang mungkin relatif lebih nyaman untuk kebanyakan ibu yang kebanyakan ibu pada melahirkan dengan posisi miring. Nah, setelah itu ada juga yang tadi saya bilang posisi setengah duduk atau duduk. Nah, di sini posisi ini tuh bisa membuat merasa nyaman, Bu, karena membantu ibu untuk beristirahat gitu di antara rasa mulas gitu, rasa kontraksi. Di situ ibu bisa langsung beristirahat pada posisi setengah duduk atau duduk. Nah, untuk kala 2 untuk pemilihan posisi, jadi ibu bebas sekarang. Kalau dulu ya memang bidan mungkin keterampilannya hanya pada saat posisi terlentang, hanya pada saat pasien posisi terlentang. Kalau sekarang banyak bukti-bukti ilmiah, banyak penelitian evidence base yang bisa kita terapkan ya, Bu. Nah, untuk yang kala 3 sekarang itu kala persalinan atau pengeluaran janin. Nah, yang tadi saya bilang, ibu takut untuk episiotomi atau pengguntingan jalan lahir. Untuk dulu ya memang kita selalu melakukan sebagai bidan ya, Bu, kita selalu melakukan pengguntingan agar mempercepat kelahiran. Namun sekarang setelah adanya evidence base, setelah adanya bukti-bukti penelitian, kita sudah tidak melakukan itu lagi kecuali memang ada indikasi tertentu. Misalnya jalannya terlalu sempit sehingga kita melakukan episiotomi, tapi itu semua kita kembalikan lagi kepada pasien dan keluarga pasien atas persetujuannya. Setuju tidak untuk dilakukan episiotomi, seperti itu, Bu. Jadi tenang ya, Bu, untuk sekarang tidak selamanya dilakukan episiotomi. Yang penting ibunya berdoa semoga lancar, ibunya berpikiran positif, semoga kelahiran ini dapat digampangkan ya, Bu.
Nah, untuk pada kala 3 ini juga ada IMD, Bu. IMD itu menyusui segera setelah dilahirkan. Artinya tuh IMD, inisiasi menyusui dini, yaitu menyusui setelah bayinya keluar. Nah, setelah bayinya keluar itu, bayi langsung diletakkan pada dada si ibu. Karena untuk apa? Untuk terjalinnya bonding attachment, rasa kasih sayang. Sehingga nantinya juga dapat merangsang syaraf dari bayi untuk mencari puting susu sendiri. Jadi nggak kita sodorin, tapi dia dapat mencarinya sendiri. Jadi dibiarkan antara kontak kulit ibu dengan bayi selama kurang lebih setengah jam, seperti itu, Bu. Nah, untuk kala 4 itu pengeluaran plasenta atau kelahiran plasenta. Nah, di situ nanti kita dilakukan observasi, Bu. Observasi pemantauan tekanan darah, nadi, TFU, TFU-nya kandung kemih ya, terus perdarahan. Pemeriksaan observasi itu dilakukan 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Selanjutnya suhu itu diperiksa pada setiap jam. Nah, observasi juga selama 2 jam rooming in baby untuk meningkatkan bonding attachment. Jadi bayinya itu kalau bisa setelah dilahirkan kita taruh di samping ibu atau pokoknya satu ruangan dengan ibunya kurang lebih selama 2 jam agar terjalinnya rasa kasih sayang juga. Seperti itu. Dulu memang tidak ada, dulu ya, kita kembali lagi yang tadi IMD menyusui segera setelah dilahirkan. Nah, dulu memang nggak ada kita ngelakuin itu, tidak ada. Namun sekarang setelah banyaknya penelitian, bukti-bukti penelitian, evidence based. Nah, jadi sekarang kita melakukan IMD. Untuk apa? Untuk terjalinnya antara kasih sayang ibu dengan bayinya, sebegitu baliknya. Seperti itu, Ibu. Jadi gimana? Sudah mengerti belum? Ada pertanyaan lain, Bu? Oh iya, Bu, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Saya rasa cukup, Bu. Jika ada pertanyaan lagi, kemungkinan saya akan sampaikan pada jadwal pemeriksaan selanjutnya, Bu. Baik, kalau begitu saya permisi ya, Bu. Oke, baik, Bu. Untuk kontrol kembalinya minggu depan ya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.